Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Over dance, rock and roll. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu mlebet. Nggih Arman, Bu. Nggih, pinarak riyen, Bu. Monggo mriki. Pintunya saya tutup Nggih, ya. Bu. Ibu, perkenalkan saya Putri. Saya Anik, Bu. Oh, Bu Ani, nggih. Ibu, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu, terkait ini pembuangan air seni Ibu. Ibu yang dikeluhkan sekarang apa, Bu? Ngapunten, pun pipis dereng. Udah, tapi kok belum lancar, Bu, pipisnya. Belum lancar, nggih. Saya akan menyebutkan jenis-jenis gangguan buang air kecil pada masa nifas ya, Bu. Yang pertama ada retensi urin, kemudian infeksi saluran kencing, dan sistisis. Pengertian dari retensi urin sendiri itu ketidakmampuan tubuh untuk mengosongkan kandung kemih atau kandung kencing secara tuntas. Nah, Ibu, saya akan menjelaskan tentang tanda gejala dari retensi urin ya, Bu. Itu yang pertama, diawali dengan urin yang mengalirnya itu lambat, kemudian urinnya keluar sedikit, kemudian makin lama menjadi parah karena pengosongan kondom kemihnya itu tidak maksimal. Kemudian terjadi kontraksi pada bagian perut sehingga ada pelebaran pada kandung kemih. Kemudian terasa ada tekanan dan terasa nyeri saat merasa ingin pipis. Nah, penyebab terjadinya retensi urin itu yang pertama setelah melahirkan atau setelah persalinan ya, Bu. Kemudian penyempitan dari saluran kencing, kemudian gangguan fungsi otot atau saraf karena obat atau dari pembiusan apabila melahirkan secara seksio-sesaria. Kemudian ada batu ginjal. Nah, retensi urin ini meningkatkan resiko terjadinya ISK ya, Bu. ISK itu infeksi saluran kencing. Nah, ini diakibatkan bakteri sehingga mengenai bagian dari saluran kencing. Tanda gejalanya yang pertama itu nyeri, terasa nyeri saat Ibu buang air kecil. Kemudian frekuensinya itu buang air kecilnya itu meningkat, namun jumlahnya sedikit, berarti kayak anyang-anyangan. Kalau orang Jawa itu bilangnya anyang-anyangan ya, Bu. Tidak bisa menahan apabila muncul hasrat untuk buang air kecil. Kemudian kandung kemihnya terasa penuh padahal Ibu sudah buang air kecil tapi kayak masih penuh gitu, Bu. Kemudian ada rasa nyeri di bagian perut bagian bawah. Nah, penyebab dari ISK antara lain kehamilan, kemudian penyakit gula atau diabetes ya, Bu. Kemudian uretra itu menyempit. Terus kadang juga karena sering menahan pipis. Nah, terus kalau pada orang melahirkan itu kurang gerak, kurang mobilisasi dini, jadi hanya tiduran. Padahal kan kalau setelah melahirkan tetap harus bergerak, miring kanan, miring kiri, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya masalah eliminasi pada ibu nifas yaitu sistisis ya, Bu, atau radang kandung kemih. Itu adalah peradangan yang terjadi di daerah kandung kemih. Nah, untuk tanda-tandanya antara lain
sakit atau terbakar saat buang air kecil, kemudian nyeri dan tekanan di perut bagian bawah, urinnya juga berbau agak amis, beda dari urin yang biasanya, itu warnanya juga keruh, kemudian terkadang terdapat darah, dan ibu yang mengalami sistisis ini badannya akan terasa panas atau demam. Nah, penyebabnya sendiri itu ada yang pertama karena bakteri Escherichia coli dalam saluran kemih, ada bakteri itu Bu. Nah, kemudian ada penyakit tertentu pada ginjal, biasanya karena batu ginjal gitu, dan karena penggunaan bahan kimia, misalnya pembersih kewanitaan yang penggunaannya terlalu berlebihan, kemudian diabetes atau penyakit gula ya Bu, dan apabila wanita yang sudah lanjut usia itu mengalami menopause. Nah, apabila ibu menemui atau mengalami masalah di atas yang saya infokan tadi, ibu harus segera menuju ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Oke, untuk dilakukan penanganan. Nah, baik Ibu, dari yang saya infokan barusan, Ibu sudah jelas, sudah memahami? Ya Bu, udah jelas. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Selanjutnya melakukan dokumentasi.